Halo guys, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Dead Sea yang rilis tahun 2024. Yang pastinya di dalam film ini kejadiannya cukup menegangkan. Oke, nggak mau banyak spoiler, kita langsung aja ke filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kaya. Terlihat ia sedang membuatkan sarapan untuk ayah dan adiknya yang masih kecil. Setelah membuat sarapan, Kaya izin pamit kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa sudah janjian dengan temannya yang bernama Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Tessa mengajak pacarnya yang bernama Julian, lalu memperkenalkan satu temannya lagi kepada Kaya yang bernama Sander. Kaya diajak untuk mendapatkan pengalaman baru, melakukan perjalanan laut dengan menaiki jet ski untuk sampai ke sebuah pulau yang bernama Bahama. Awalnya Kaya ragu karena dia sudah berjanji kepada adiknya untuk tidak pergi terlalu lama. Mereka berempat mengawali perjalanan dengan happy, tidak ada hal aneh atau kendala apapun selama perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, pulau itu terlihat indah dan cocok menjadi tempat bersantai untuk menikmati alam. Untuk sejenak, mereka beristirahat di pinggir pulau. Kaya dan Sander memulai obrolan agar menjadi lebih akrab. Setelah itu, mereka segera bersenang-senang di pulau tersebut. Mereka mencoba berenang dan menyelam agar bisa melihat keindahan di bawah air. Kemudian, kedua pasangan ini bermain jet ski untuk adu kecepatan. Awalnya, kegiatan itu cukup menyenangkan. Namun, sampai di mana Julian terlalu cepat mengendarainya sehingga Julian dan Tessa terhempas jatuh ke dalam air. Sudah jatuh tertimpa tangga, Sander malah tidak sengaja menyerempet kepala Julian dan pada akhirnya, dua jet ski mereka hancur rusak dan tenggelam. Peristiwa tersebut membuat Tessa dan Kaya panik. Sementara Julian dan Sander setelah kecelakaan itu sama sekali tidak terlihat. Setelah beberapa saat, akhirnya Kaya menemukan Sander dengan kondisi terluka parah. Sedangkan Julian menghilang dan sama sekali tidak bisa ditemukan. Besar kemungkinan Julian telah tewas dan tenggelam. Kecelakaan itu membuat mereka terdampar di tengah laut. Bahaya bisa mengintai mereka kapan saja. Penghuni lautan yang lapar dengan mudah bisa memangsa mereka. Beruntung, sebelum itu terjadi dan matahari sebelum terbenam, seorang nelayan datang untuk menolong mereka. Di ruang kendali, terlihat pria bernama Ray yang seorang diri. Ray segera memberikan pertolongan kepada mereka untuk naik ke atas perahu. Melihat kondisi Sander yang terluka parah, Tessa mencoba mengambil air minum untuk Sander di perahu tersebut. Namun, ditunggu-tunggu Tessa tak kunjung kembali. Kaya yang khawatir memilih untuk mencarinya. Ia mengira Tessa berada di toilet. Kaya mencoba berbicara dengan Ray yang sedang melakukan pekerjaannya di dalam perahu. Tidak ada rasa takut dan curiga sama sekali terhadap Ray karena Kaya mengira dia memang orang baik. Namun, tanpa diduga-duga, saat Kaya lengah, dengan kesempatannya, Ray segera membius Kaya. Sebelumnya, mungkin Ray juga telah melakukan hal yang sama kepada Tessa. Setelah berhasil membius Kaya dan Tessa, mereka berdua ditempatkan di penjara bawah. Sementara itu, Sander yang terluka tidak berdaya hanya dibiarkan begitu saja. Masih belum tahu rencana jahat apa yang akan dilakukan Ray kepada mereka bertiga. Kaya dan Tessa yang sadar bahwa mereka diculik, melihat tempat itu apakah ada celah untuk melarikan diri. Namun, ternyata itu sulit untuk melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Kaya melihat ada sebuah kapal yang mendekat. Seorang dokter bernama Curtis datang menemui Ray. Kemudian, Ray mengantar Curtis ke tempat Kaya dan Tessa dikurung. Dari perbincangan Ray dan Curtis, terungkap bahwa mereka berdua terlibat transaksi jual beli organ manusia yang menghasilkan keuntungan besar dengan cara menculik orang-orang secara random.
Setelah bisnis disepakati, Curtis mulai membedah Sander yang sedang sakit. Begitu bagian organ tubuh yang penting sudah diambil, mereka membuang jasad Sander ke laut begitu saja. Perbuatan jahat yang mengerikan itu disaksikan oleh Kaya dan Tessa yang membuat mereka trauma ketakutan. Kemudian, mereka mempersiapkan pembedahan dan membawa Tessa untuk korban selanjutnya. Tidak mau mati sia-sia, akhirnya Kaya berusaha kabur melalui sebuah pintu kecil. Karena sudah berkarat, Kaya dengan mudah berhasil membukanya. Lalu, secara diam-diam, dia mempersenjatai diri untuk membebaskan Tessa. Sementara itu, Curtis yang sedang sendirian mulai membedah Tessa. Sedangkan Ray lagi sibuk di ruangan lain. Ketika Curtis sedang membius Tessa, secara tiba-tiba Kaya muncul dan menodongkan senjata. Curtis terkena busur panah tepat di dadanya, yang kemudian ia akhirnya tewas terkena serangan pisau oleh Tessa. Ray yang menyadari ada keributan, gagal menangkap Kaya dan Tessa yang sudah melarikan diri loncat ke dalam air. Sementara itu, Tessa yang memiliki luka di perut membuatnya sulit bergerak untuk berenang. Meskipun demikian, ia rela untuk tetap seperti itu sampai bantuan tiba, dan meminta Kaya berenang untuk sampai ke kapal Curtis yang masih berada tidak jauh dari tempat mereka. Setelah berhasil naik ke kapal Curtis yang kosong, Kaya segera mencari koneksi sinyal untuk mendapatkan pertolongan. Namun, di waktu yang sama, Ray berhasil mengejar Kaya dan naik ke kapal yang sama. Sebelum Ray menemukan Kaya, koneksi bantuan yang terhubung dengan Kaya memintanya menemukan sebuah benda berwarna kuning yang bisa memancarkan sinyal radio agar titik lokasi Kaya bisa ditemukan. Kemudian, pada saat Kaya ingin melempar benda tersebut, secara tiba-tiba, Ray muncul lalu menusuk Kaya tepat di bagian perutnya. Kaya tidak bisa berbuat apapun. Tapi, dengan kondisinya yang seperti itu, ia mampu merayu Ray dan berhasil menembakkan sebuah pistol suar yang ia temukan ke mulut Ray. Perjuangan belum berakhir. Luka di perut Kaya membuat dia kesulitan melempar benda kuning itu ke dalam air. Dan pada akhirnya, benda itu pun jatuh ke dalam air dan Kaya pingsan. Pada keesokan harinya, petugas penjaga pantai AS berhasil menemukan keberadaan Kaya dengan kondisi yang kritis. Mereka segera membawa Kaya dengan helikopter. Tidak jauh dari titik Kaya ditemukan, petugas menemukan Tessa yang beruntung masih selamat. Namun, pada saat perjalanan ke rumah sakit, Kaya sempat tidak bernapas. Tapi, berkat pertolongan petugas, Kaya akhirnya bisa diselamatkan, dan film pun selesai.